ternyata fitnah, ternyata ternyata bohong, ternyata ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. cabut keberkahan hidupku, Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. hina-hinakan hidupku, ya Allah. matikan aku, ya Allah. dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan. Berikut ini ada sebuah cuplikan ya, mubahalah, dan kita semua tahu orang yang suka mubahalah itu siapa, gerombolan siapa. Siapa lagi kalau bukan para jongos ya, para kabut, tukang tobel itu kan, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit takbir lah. Akhirnya masih ingat tentang Bambang Tri yang dulu mubahalah bareng dengan Sugiknur. Wah, kabar terakhir hari ini betul-betul mengenaskan, saudara-saudaraku. Ya mungkin banyak yang memberikan penilaian inilah dampak dari mubahalah tersebut. Nah, kita tengok cuplikan videonya. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. cabut keberkahan hidupku, ya Allah. hina-hinakan hidupku, ya Allah. matikan aku, ya Allah. dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihancurkan. Loh iya, Sugiknur kok diikuti ya, akhirnya terperosok kan, diajak mubahalah kok mau-mau saja. Ya akhirnya sesal kemudian tiada arti. Jadi banyak yang menanyakan kabarnya Bambang Tri ini. Ada yang mengatakan matanya itu kosong, pandangannya itu sudah tidak ada harapan lagi gitu loh. Jadi gini kisahnya itu. Bambang Tri ya pasca mubahalah terus kan di penjara kan, karena terbukti kasus ujaran kebencian berdasarkan soal ijazah Pak Jokowi. Ini sudah bebas Bambang Tri Mulyono ya, terpidana kasus ujaran kebencian. Jadi pasca mubahalah dengan Sugiknur ya, dalam cuplikan video di atas ini kan dilaporkan terus terbukti terus masuk penjara ya, mungkin bareng Sugiknur juga. ITE dan penistaan agama terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat itu. Kini bisa menghirup udara bebas. Bambang Tri ini bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Sragen Selasa 26 Agustus 2025. Jadi Selasa tanggal 26 Agustus 2025 ini sudah bebas. Ini berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS 951.PK.05.03 tahun 2025 tentang pembebasan bersyarat narapidana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada 12 Juli 2025. Menurut Kepala Lapas kelas 2A Sragen Muhammad Maulana, tidak ada yang istimewa dari pembebasan Bambang Tri, sebab pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak setiap warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Bambang Tri Mulyono dilakukan setelah melakukan proses penilaian yang ketat termasuk aspek kelakuan baik, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif, ujar Maulana di Sragen. Jadi pasca dibebaskannya itu, ya ini masih dalam pengawasan saudara-saudaraku. Mubahalah bareng Sugiknur ya,
Ya ngakunya sih disuruh biar meyakinkan katanya. Makanya ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang nggak jelas. Apalagi atasnamakan Allah Mubahala itu kan bersumpah berani dilaknat, mati dalam keadaan kafir umpamanya, kan begitu bunyinya. Ngeri lah. Nah ini, kalau memang Bambang Tri Sugiknur ini dulu punya data ya untuk mengkanter bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya, akan menang di pengadilan, tapi faktanya kan enggak lah. Terbukti ngandang. Banyak orang yang bertanya tentang kabar Bambang Tri ini, kalau Sugiknur itu hari ini memang sudah tidak berani speak up lagi seperti tempo dulu lagi kan gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita harus belajar dari pengalaman tempo dulu, saudara-saudaraku ya. Ya. Dan kita semua tentu tahulah ajaran-ajaran menyimpang, ya dikit-dikit mubahalah ini termasuk ajaran menyimpang. Walaupun mubahalah itu ya boleh-boleh saja, akan tetapi kita harus melihat konteksnya, mubahalahnya itu urusan apa. Ini urusan nggak jelas, ini urusan ijazah Pak Jokowi yang dituding palsu oleh gerombolan mereka. Ya Sugiknur, Roy Suryo dan teman-temannya itu kan, grup Panci itu kan. Ini kan bahaya toh. Ya akhirnya seperti Bambang Tri ini ya banyak yang mengatakan karena dampak mubahalah akhirnya remuk reda gitu loh, hancur, istrinya katanya diambil orang, dihamili orang kan gitu kan, ngeri kan, ngeri. Nah ini jangan main-main saudara-saudaraku, ini bukan persoalan biasa, ini harus kita jadikan bahan renungan, tafakur untuk kita semua. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka. Jangan sampai. Ya contoh lah, dulu itu Gus Dur itu pernah diajak mubahalah sama sang Imam Jumbo. Ketika dulu itu kasus pemerintah sedang menggodok kasus pornografi, porno aksi. Nah Gus Dur ini bukan menolak, tetapi perundang-undangan pornografi porno aksi ini kan harus digodok ulang tuh biar nanti lebih tepat sasarannya. Ya mencontohkan begini, seumpama saya main dengan istri saya terus saya unggah, saya ngandang, padahal secara kacamata syariat kan boleh itu. Tapi undang-undang itu seperti itu kan itu. Ini yang harus digodok. Rizik kan ngamuk itu, ini Gus apa ke apa, undang-undang bagus ditolak, bukan menolak, terus ngajak mubahalah, ajak istri kamu, kita mubahalah, ya siapa yang benar kan gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu mungkin Rizik ini sudah agak pikun juga sih orangnya, lupa. Masih ingat saudara-saudaraku tentang umroh terlama yang dilakukan Rizik ini kan karena najat mesum loh dengan Mbak Firza Hussein itu kan, dulu kelompoknya si Imam Jumbo ini, tapi entah karena apa terus tiba-tiba pisah kan, mufarokoh. Nah ini jelas Gus Dur sudah damai di alam sana, satu hari ribuan orang berziarah ke makam beliau. Nah ini si Rizik ini kan dikejar-kejar, dulu mubahalah, ngajak mubahalah itu tentang perundang-undangan pornografi, porno aksi, malah seiring berjalannya waktu dia terkena mubahalahnya sendiri. Cat mesum itu kan pornografi, porno aksi toh. Wah, karena kasus yang menjijikkan akhirnya kabur kan, pura-pura umroh dan dilabeli umroh terlama kan gitu. Wah ngeri saudara-saudara. Makanya ini sebuah pelajaran yang sangat berharga ya buat kita semua. Jangan ikut-ikutan gerombolan orang-orang yang dikit-dikit mubahalah dengan persoalan yang remeh-temeh menurut kami. Nggak penting gitu, nggak penting.
yang tahu ijazahnya Pak Jokowi asli itu kan beliau sendiri kan, dan ini termasuk dokumen pribadi, tidak boleh disebarluaskan kan, begitu kan. Wah, makanya kita harus waras hari ini, tidak usah ikut-ikutan orang-orang yang nggak jelas seperti Suki Nur, Bambang Tri, dan mereka-mereka yang dikit-dikit ngajak mubalah seakan-akan membawa kebenaran, tapi faktanya terbukti bersalah dan ngandang gitu loh.